ini orang cuman hafal surat Al-Fatihah doang. Ya. Nggak hafal surat lain Al-Fatihah doang. Nah ketika sholat kan gini ya, habis surat Al-Fatihah terus sunnahnya baca surat. Nah ini orang nggak hafal surat lain selain Al-Fatihah. Nah dia lagi sholat habis baca surat Al-Fatihah, dia boleh nggak baca surat lagi pakai Al-Fatihah juga suratnya? Boleh nggak? Ini orang nggak tahu apa-apaan, nggak hafal dari bayi, dari TK nggak hafal lagi, mental semua surat yang dihafal cuma satu Al-Fatihah. Nah kan kalau sholat kan habis baca surat Al-Fatihah kita disunahin baca Nah gimana orang ini cuman hafal satu surat doang Al-Fatihah. Nah pas baca surat boleh gak dia baca surat Al-Fatihah juga? Jadi dia baca suratnya dengan Al-Fatihah. Bisa gak? Ya Rabbana i'tarafna bi'annana jatarafna wa annana sharafna ala rada ashrafna fadun alaina nawbana. Ini orang tuh mau baca surat, nggak hafal kulhu, nggak hafal anas, ini baca Al-Fatihah lagi dah. Dia baca Al-Fatihah lagi tuh, habis baca Al-Fatihah lah. Sedangkan Al-Fatihah rukun sholat gak? Kita nggak baca Al-Fatihah sah gak sholat? Oke, rukun. Peraturannya kita nambahin rukun batal gak? Nah, ini orang habis baca surat Al-Fatihah, baca Al-Fatihah lah, batal gak nih orang? Batal gak? Kenapa? Karena Al-Fatihah yang kedua tujuannya buat surat, bukan Al-Fatihah tapi Al-Fatihah jadi gitu. Jadi ini orang niatnya bukan Al-Fatihah rukun tapi Al-Fatihah surat. Jadi abis baca Al-Fatihah baca surat Nah bingung gak tuh? Ya kan? Lah gimana ada yang kayak gitu kan, orang ada yang Al-Fatihah doang hafal. Ayo gimana orang yang dia hafal surat Al-Fatihah doang? Tetap disunahin baca surat. Baca Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah aja. Nggak hafal kulhu, nggak hafal anas, gimana nih? Kan kita disunahin baca surat lagi sholat. Ya udah baca Al-Fatihah lagi. Berarti dia baca Al-Fatihah berapa kali? Dia disebut nambahin rukun nggak? Kenapa? Karena tujuan bacaan Al-Fatihah yang kedua adalah tujuan baca bukan Al-Fatihah. Nah gitu contohnya. Gitu. Ya jadi gini, beda niat beda hukum. Gitu. Tapi kalau ini orang baca Fatihah 2 kali dengan niat baca Fatihah rukun, batal gak? Batal. Sama kayak nambahin ruku sekali, ini 3 kali sama. Coba kerucutin lagi. Gini. Istilah habis baca surat Al-Fatihah baca surat gitu. Baca datu kulhu. Sebelum baca kulhu baca apa dulu? Iya Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah kan kita gini, waladhdallin amin. Terus baca apa? Bismillah. Kita mau baca surat, baca kulhu bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kul huwallahu ahad. Itu bismillah kan termasuk apa? Ayatun minal Fatihah, salah satu ayat dari Fatihah. Nah, apa bismillah disebut mengulang rukun? Itu kan bismillah termasuk bismillah termasuk ngulang, nambahin rukun nggak? Nambahin bismillah nggak? Batal nggak sholat bismillah? Bismillah baca bismillah 2 kali loh. Tadi kita pertama baca surat Al-Fatihah, bismillah pakai bismillah nggak? Hukumnya harus nggak baca bismillah? Kalau langsung alhamdulillahirrahmanirrahim sah gak? Nggak sah. Kalau menurut kita, mazhab kita, bismillahirrahmanirrahim itu wajib. Oke? Wajib. Berarti bismillahirrahmanirrahim termasuk rukun. Pas Bastilah mau baca surat bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad, Bastilah nambahin bismillah lagi.
Gimana? Berarti sholat bastilah batal gak? Ayo, tetap batal gak? Selama ini. Kenapa kan bastilah Teta nambahin bismillah loh, 2 kali loh. Wow, itu dia. Beda tujuan niat yang dilihat, lihat itu niatnya. Tujuannya apa nih? Nambahin rukun. Gitu. Dingin. Dingin apa di karpet dingin? Dingin hujan. Dingin. Ya. Benar, paham. Gitu ya, coba aja. Nggak kita selama ini. Ya, coba sekali lagi. Kalau dalam sholat sunnah baca surat gak? Sunnah baca surat. Biasanya kita baca surat itu bismillah dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu yang kita baca bismillah kan Al-Fatihah itu sebagian dari Al-Fatihah. Benar? Bismillah itu sebagian dari Al-Qur'an, kecuali surat apa? Kecuali surat apa? Ayo. Surat yang enggak dimasukin surat bismillah, surat apa? Yang enggak boleh dibaca bismillah? Iya, Al-Baro'ah. Itu enggak termasuk bismillah, enggak termasuk, enggak boleh, katanya haram ya. Ada bilang makruh gitu. Haram. Nah, semuanya pakai bismillah. Nah, makanya kita pas mau baca surat Qul huwallahu ahad pakai bismillah dulu gak? Tapi kita baca bismillah tujuannya ini bismillah Al-Fatihah bukan? Bukan. Berarti kita enggak termasuk nambahin rukun. Oke, paham? Mulai mengerucut. Tadi bismillah baca Fatihah 2 kali. Coba kerucutin lagi, baca bismillah 2 kali gitu. Berarti enggak batal. Tergantung niat. Kalau niatnya untuk nambahin rukun menjadi batal. Kalau niatnya bukan nambahin rukun enggak batal. Paham? Sekali lagi. Rukun sholat jenazah yang kedua yaitu membaca 4 kali takbir. Paham? Takbir itu bunyinya apa? Allahu Akbar. Awas ingat, takbir itu bukan angkat tangan. Beda lagi. Takbir itu Allahu Akbar. Diem aja begini Allahu Akbar sah. Cuman bagusnya pakai angkat tangan. Ingat, takbir itu Allahu Akbar. Paham ya? Takbir itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi, rukun sholat jenazah yang kedua yaitu 4, membaca 4 kali takbir. Gimana kalau takbirnya itu ditambahin 1 jadi 5? Otomatis langsung batal gak orang itu? Kenapa? Bukannya nambahin rukun. Kan tadi kan 4 kali takbir. Ini rukun bukan? Rukun. Berarti kalau nambahin 1 sama kayak nambahin ruku, nambahin sujud, nambahin Al-Fatihah. Sama seperti itu ya. Paham? 4 kali takbir ini rukun loh, rukun. Setiap takbirnya rukun. Ada orang yang nambahin 1 takbir Allahu Akbar jadi 5 kali takbir. Otomatis batal gak orang itu? Enggak. Ya. Enggak otomatis batal. Bisa jadi orang itu nambahin 1 kali takbir ini untuk sekedar zikir. Benar? Contoh tadi apa? Coba contohnya sholat Id. Sholat Id takbir berapa? 7. Itu dia batal gak? Nambahin rukun gak? Kan takbiratul ihram itu berapa sih? Dalam sholat itu berapa kali sih takbiratul ihram? 1 kali ton. Nah, ini sholat Id 7 kali. Takbiratul ihram itu rukun. Peraturannya kalau nambahin rukun batal. Salah satu pembatalan sholat adalah menambah rukun. Nah, ini 7 kali. Kok bisa nggak batal? Sholat Id rukun 7 kali itu takbir. Kenapa tadi? Kenapa nggak batal ini? 7 kali takbir loh. Kenapa? Karena takbir yang kedua dan seterusnya sampai 7 bukan takbiratul ihram, bukan takbir rukun, tapi takbir zikir. Nah, yang pertama baru takbiratul ihramnya yang pertama doang. Nah, berarti itu orang yang nambahin sampai 7 kali nggak batal karena nggak termasuk nambahin rukun. Nah, sama kayak gini sholat jenazah. Terus masukin lagi. Ada orang yang nambahin takbir sampai 4 kali. Ya, termasuk dia nambahin rukun nggak? Enggak, karena
takbir yang kelima bisa jadi takbir zikir aja. Ojan dalam sholat, lagi sholat takbir 1000 kali juga nggak batal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak batal. 1000 kali juga nggak batal. Lagi ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak batal. Namanya zikir nggak ngebatalin sholat ya, nggak batalin sholat. Nah makanya di sini nih takbir 4 kali, memang rukun, itu 4 kali rukun, nggak boleh kurang, nggak boleh. Harga mati itu 4 kali nggak boleh kurang. Tapi lebih pun nggak batal. Bisa aja di yang kelima, yang keenam, bisa aja itu dia takbir zikir gitu, nggak batal. Cuman kalau si imam yang nambahin takbirnya sampai 5 kali, si makmum gimana? Makmum jangan ikut. Ya, kita nggak tahu lah. Ini imam nambahin rukun zikir apa emang nambahin lupa. Ini dia baca nambahin takbir zikir apa lupa apa emang nambahin sengaja nambahin rukun. Di luar dari itu semua kita nggak tahu dah. Kita jangan ikut. Kita udah tahu nih. Nah ini kan harusnya salam ya habis takbir keempat. Kok dia takbir lagi? Jangan ikutin. Dan imam nggak batal. Tadi nambahin 5 batal gak? Nggak batal. Tapi kita gimana? Jangan ikut juga. Jangan. Ada 2 pilihan. Ketika imam nambahin takbir kelima. Ada 2 pilihan. Pilih. Pertama. Langsung baca salam. Maksudnya mufarokoh. Pisah dari imam. Langsung baca salam berarti niat mufarokoh. Ya. Kata kita gini. Udah takbir keempat nih, Allahu Akbar. Berarti kan harusnya baca salam nih langsung ya. Gluk aja si imam. Baca lagi Allahu Akbar, takbir lagi. Nah kita gimana? Boleh yang pertama langsung baca salam. Niatnya apa? Mufarokoh, misah. Udahlah misah aja nih. Assalamualaikum, pisah. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua ini yang bagus. Pilihan kedua yaitu apa? Menunggu. Intizor. Menunggu si imam beres selesai biar kita baca salamnya bareng imam. Ini yang paling bagus sama kayak salat biasa. Itu takbir ya. Baik, soalnya ngapa? Soalnya satu takbir dalam sholat jenazah ya, ini tuh sama aja kayak 1 rakaat. Ini yang belum tahu, hati-hati. Jadi 1 kali takbir dalam sholat jenazah itu sama kayak 1 rakaat. Berarti kalau kita nambahin rukun 1 kali, nambahin 1 rakaat. Ya, kalau nambahin rukun, bukan niat zikir doang gitu. Dah itu yang kedua.